Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andamani Khairul Anam dari IF23C dengan NIM 23010-2006 akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan pada sistem operasi. Kami membaginya menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah definisi algoritma penjadwalan, yang kedua ada jenis algoritma penjadwalan, yang ketiga adalah perbandingan antara jenis algoritma penjadwalan yang akan kita jelaskan nanti, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama ada definisi. Tujuan utama dari algoritma penjadwalan adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU dan meningkatkan efisiensi sistem operasi. Beberapa tujuan utama dari penjadwalan algoritma adalah yang pertama mengoptimalkan penggunaan CPU, yaitu memastikan bahwa CPU digunakan secara efisien untuk menjalankan sebanyak mungkin proses dalam waktu tertentu. Yang kedua meminimalkan waktu tunggu atau mengurangi waktu tunggu proses dalam antrian. Yang ketiga, meminimalkan turnaround time, menyusun urutan eksekusi proses sedemikian rupa sehingga waktu total dari penyerahan hingga penyelesaian suatu proses yang dikenal sebagai turnaround time diminimalkan. Yang keempat, ada meningkatkan responsivitas sistem, yaitu memberikan respons yang cepat kepada pengguna atau aplikasi dengan memberikan giliran CPU secara adil dan efisien. Yang kelima ada meningkatkan throughput, yaitu meningkatkan jumlah proses yang selesai dieksekusi dalam suatu periode tertentu yang dikenal sebagai throughput untuk meningkatkan produktivitas sistem. Yang keenam, memberikan kesetaraan atau fairness, menyediakan layanan yang adil kepada setiap proses atau pengguna, sehingga tidak ada proses atau pengguna yang mendominasi penggunaan sumber daya. Penjadwalan yang akan kami bahas ada tiga. Yang pertama yaitu round robin yang dijelaskan oleh saya. Yang kedua ada priority scheduling yang akan dijelaskan oleh Azril, dan yang terakhir ada shortest job first yang dijelaskan oleh Nova. Yang pertama ada algoritma penjadwalan round robin. Round robin adalah algoritma penjadwalan yang memberikan setiap proses waktu CPU untuk dieksekusi dalam jumlah waktu yang tetap, yang disebut quantum time atau time slice. Ketika waktu quantum time habis atau time slice habis, proses yang sedang dieksekusi dihentikan, dan CPU memberikan giliran kepada proses berikutnya dalam antrian. Proses yang telah mendapatkan giliran akan dipindahkan ke akhir antrian. Cara kerja round robin diantaranya, antrian proses disusun sesuai dengan urutan kedatangan. Setiap proses mendapatkan waktu CPU yang sama, yaitu quantum time. Jika suatu proses belum selesai dalam quantum time, proses tersebut dipindahkan ke akhir antrian. CPU memberikan giliran kepada proses berikutnya dalam antrian. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari algoritma penjadwalan round robin, diantaranya kelebihannya yaitu menjamin fairness karena setiap proses mendapatkan waktu CPU yang adil. Yang kedua ada cocok untuk lingkungan time sharing. Dan ada beberapa kekurangan dari round robin, diantaranya overhead dapat meningkat jika quantum time terlalu kecil. Waktu tunggu dapat menjadi signifikan untuk proses-proses membutuhkan waktu eksekusi lama. Nah, selanjutnya adalah priority scheduling yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nova Rizal Fikri yang akan menjelaskan mengenai priority scheduling. Priority scheduling adalah algoritma penjadwalan di mana setiap proses diberikan prioritas tertentu. Proses dengan prioritas lebih tinggi akan diberikan waktu CPU lebih dulu daripada proses dengan prioritas lebih rendah. Cara kerjanya, yang pertama, setiap proses diberi prioritas numerik, biasanya semakin rendah angka prioritasnya, semakin tinggi prioritasnya. Yang kedua, ada proses dengan prioritas tertinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Yang ketiga, jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, algoritma penjadwalan tambahan seperti VCVS untuk tiebreaker mungkin diterapkan. Lalu ada keuntungan. Yang pertama, kontrol prioritas dapat memberikan prioritas kepada tugas-tugas kritis atau penting dalam sistem. Yang kedua, kepuasan pengguna. Proses yang lebih penting yang atau mendesak dapat diutamakan untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin mengalami starvation, yaitu proses tidak mendapatkan waktu CPU yang cukup. Lalu ada yang kedua, inversion priority. Fenomena di mana proses dengan prioritas tinggi harus menunggu proses dengan prioritas rendah yang sedang dieksekusi oleh CPU. Lalu ada penanganan inversion priority. Priority egging.
penerapan konsep aging di mana prioritas suatu proses ditingkatkan seiring berjalannya waktu untuk mencegah inversion priority. Lalu ada situasi penggunaan. Yang pertama, sistem real-time. Priority scheduling sering digunakan dalam sistem real-time, di mana ketepatan waktu sangat penting. Yang kedua, kontrol perangkat I/O. Dalam situasi di mana prioritas penggunaan perangkat I/O sangat bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajril Rojan Fauji dari kelas IF23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortest job first. Shortest job first juga dikenal sebagai shortest job next atau shortest process next adalah algoritma penjadwalan di mana proses dengan waktu eksekusi terpendek diberikan prioritas paling tinggi. Cara kerjanya ialah yang pertama ada setiap proses memiliki estimasi waktu eksekusi. Proses dengan estimasi waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan estimasi waktu eksekusi yang sama, algoritma dapat menggunakan tambahan tiebreaker seperti first come first serve. Keuntungan. Yang pertama, keuntungan memakai SJF ini ialah meminimalkan waktu tunggu. SJF cenderung memberikan waktu tunggu yang minimal karena proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi lebih dulu. Yang kedua ialah meminimalkan turnaround time. Waktu total dari penyerahan hingga penyelesaian juga sering kali diminimalkan. Adapun kekurangannya yaitu prediksi waktu eksekusi. Memerlukan estimasi yang akurat terhadap waktu eksekusi proses yang sering kali sulit diperoleh. Yang kedua ada starvation. Proses dengan waktu eksekusi lebih lama dapat mengalami starvation jika selalu ada proses dengan waktu eksekusi lebih pendek yang datang. SJF ini juga ada variasinya. Salah satunya adalah shortest remaining time first. Versi primitive dari SJF, di mana proses yang sedang dieksekusi dapat digantikan oleh proses baru dengan waktu eksekusi yang lebih pendek. Situasi penggunaannya, penyelesaian lebih cepat, cocok untuk lingkungan di mana penyelesaian tugas yang cepat diutamakan. Yang kedua ada batch processing, dapat digunakan dalam sistem batch processing di mana waktu eksekusi tugas dapat diestimasi dengan baik. Sekian saja dari saya. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nova. Terima kasih. Lalu ada perbandingan. Yang pertama, fairness. Untuk round robin, tinggi karena setiap proses mendapatkan waktu CPU secara adil. Untuk priority scheduling, tinggi jika manajemen prioritas baik, tetapi dapat menyebabkan masalah intervention. Lalu SJF, tinggi karena memberikan prioritas kepada proses dengan waktu eksekusi terpendek. Lalu yang keduanya ada throughput. Untuk round robin, menengah, tergantung pada ukuran quantum time yang dipilih. Untuk priority scheduling, tergantung pada manajemen prioritas. Dengan proses berprioritas tertinggi, dieksekusi terlebih dahulu. Lalu SJF, tinggi, karena cenderung menyelesaikan tugas lebih cepat. Dan yang ketiga, waktu tunggu. Untuk round robin, rendah, untuk proses dengan quantum time singkat, tetapi bisa meningkatkan jika quantum time terlalu besar. Untuk priority scheduling, bisa rendah untuk proses dengan prioritas tinggi, tetapi tinggi untuk proses dengan prioritas rendah. Lalu untuk SJF, rendah tetapi memerlukan estimasi waktu eksekusi yang akurat. Kesimpulan dari semua poin ialah algoritma penjadwalan dalam sistem operasi seperti round robin, priority scheduling, dan shortest job first memiliki karakteristik unik. Round robin menekankan keadilan, priority scheduling fokus pada manajemen prioritas, dan SJF bertujuan efisiensi dengan menyeleksi proses terpendek. Pemilihan algoritma harus sesuai dengan kebutuhan sistem, dan manajemen prioritas harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah starvation. Evaluasi performa di situasi nyata penting dalam pengambilan keputusan.
Pemahaman karakteristik ini memungkinkan pengambilan keputusan kontekstual untuk merancang atau mengelola sistem operasi secara efektif. Ini sumber yang kami pakai. Dan terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.